Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam renungan bersama dengan Majelis Resort GK Sampit. Bersama saya Pendeta Nike Anggraini. Edisi Selasa 21 Oktober 2025. Firman Tuhan hari ini sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu diambil dari kitab Yeremia pada pasal 39 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Bapak Ibu, saya tidak membacakan keseluruhan dari bagian nas ini. Silakan jemaat Tuhan membacakannya di rumah, dan saya hanya mengambil satu ayat yang menjadi bacaan dan juga penekanan dalam firman Tuhan kita pada saat ini, yaitu di ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan dengan perikop jatuhnya kota Yerusalem. Ayatnya yang pertama. Ketika Yerusalem direbut dalam tahun yang ke-9 pemerintahan Zedekia Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-10 telah datang Nebukadnezar Raja Babel beserta segenap tentaranya untuk mengepung Yerusalem. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan, tema kecil yang saya angkat menjadi perenungan kita pada saat ini ialah setia dan taat pada firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan, peringatan demi peringatan sudah disampaikan berulang kali oleh Tuhan Allah melewati Nabi Yeremia kepada umat Israel atas dosa dan kejahatan mereka dan juga hukuman-hukuman yang akan mereka alami. Tetapi bukannya mendengar dan bertobat, namun umat semakin jauh meninggalkan Tuhan Allah dan hidup di dalam dosa-dosa kejahatan mereka. Nah, inilah yang terjadi dikisahkan pada firman Tuhan kita saat ini dari Yeremia 39 ayat 1 sampai dengan 10, bahwa kesempatan untuk bertobat itu sudah lewat. Tangan Tuhan atas umatnya sudah dijatuhkan, di mana Babel sudah menyerbu dan Yerusalem sudah terkepung. Dijelaskan di ayat 1 sampai dengan ketiga, dimulainya pengepungan Yerusalem oleh tentara Babelonia pada tahun ke-9 pemerintahan Raja Zedekia. Ayat yang keempat juga dijelaskan bahwa Raja Zedekia dan pasukannya berusaha melarikan diri dari Yerusalem pada malam hari setelah tembok kota itu berhasil ditembus. Dan ayat 5 sampai dengan ke-7 dijelaskan bahwa tentara Kasdim atau tentara Babel berhasil mengejar dan menangkap Raja Zedekia di dataran Yeriko dan dibawa ke Ribla, tempat Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anaknya dan semua pembesarnya di hadapannya. Raja Zedekia sendiri pun kemudian matanya dibutakan dan dibawa ke Babel dengan dirantai. Dan di ayat yang ke-8 dijelaskan bahwa tentara Kasdim atau tentara Babel membakar istana raja dan semua rumah penduduk serta merobohkan tembok-tembok Yerusalem. Dan di ayat 9 sampai 10, Nebuzaradan, seorang kepala pasukan pengawal, mengangkut sebagian besar penduduk dan mereka yang tidak dapat dipercaya ke pembuangan. Sementara sebagian kecil rakyat miskin yang tidak memiliki apa-apa dibiarkan tinggal di negeri itu. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan, kisah ini menggenapi akan nubuatan Yeremia tentang penghukuman atas Yerusalem dan Yehuda karena dosa dan ketidaktaatan umat pada Tuhan Allah.
Dan kehancuran Yerusalem adalah akibat langsung dari penolakan mereka terhadap Allah dan para nabinya yang berujung pada penderitaan dan pembuangan. Nah, apa yang telah dialami oleh Yerusalem dan Yehuda dalam cerita Nas ini tentu juga menjadi peringatan bagi umat percaya di segala masa dan zaman untuk tidak meremehkan apa yang menjadi ajaran dan firman Tuhan, bahkan peringatan Tuhan di dalam kehidupan. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat bermain-main dengan kebenaran firman Tuhan dan terhindar dari konsekuensinya. Entah kita menerima atau menolak, ingatlah, masing-masing ada konsekuensinya. Oleh karena itu, marilah kita terus merespon sebagai umat percaya di masa kini dengan tetap setia dan taat pada firman Tuhan. Walaupun saat kita memilih ikut Tuhan, maka dunia akan memusuhi dan berupaya untuk menghancurkan kita. Tetapi ingatlah, kita tidak sendirian, karena Tuhan akan selalu menyertai kita dalam Roh Kudus untuk meluputkan kita dari para musuh-musuh kita. Mari Bapak Ibu, tetap hidup dalam kesetiaan dan takut pada kehendak Tuhan. Jangan meremehkan akan apa menjadi perintah Allah dan firman Allah. Mari lakukanlah itu, karena Tuhan Allah yang menjadi sumber kekuatan kita akan tetap menopang kita pada keselamatan yang Ia berikan. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu. Setia dan taat pada kehendak-Mu, itulah yang selalu Engkau inginkan untuk kami lakukan. Tuntun kami Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Apapun cobaan dan godaan dunia, kami tetap berlindung pada kehendak-Mu, seraya mengikut Engkau dengan setia. Karena Engkaulah Tuhan dan penolong kami, yang telah menebus dosa-dosa kami dengan pengorbanan-Mu yang memberi keselamatan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin.